Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara pemirsa, jumpa lagi bersama si Mas Kum dalam Sekilas Infomo. Ya, edisi kali ini kami ajak Anda untuk menuju Masjid Taqwa Blora guna mengikuti pengajian akad pagi pada akad kedua yang diselenggarakan oleh PCM Kota Blora. Ya, kali ini sebagai narasumber adalah Bapak Ustadz Budi Sudareso MPD dengan satu topik bikin hidup untuk lebih hidup. Itu iklannya rokok ya. Tapi kalau kita enggak iklan, kita iklan rokok. Kalau cara hidup tenanan itu, ben urip itu harus ngerti makna hidup, ben luwih urip meneh. Hidupnya itu lebih bermakna. Soalnya apa? Kita harus selaraskan dengan makna hidup tadi ada 4, ibadah, hidup itu ujian, hidup itu mengetahui bahwa dunia di akhirat itu lebih baik, dan hidup itu kita itu hanya sementara. Maka kita selaraskan. Soalnya kalau kita salah memaknai hidup, lalu hanya apa yang kita dapatkan dari hidup ini memang mengalir terus, nggak bisa, kita tuh mengalir terus. Bapak jadi benar dari Allah. Jadi di antaranya yang pertama, kalau kita sudah paham bahwa hidup itu ibadah, maka pastikan semua aktivitas kita itu adalah ibadah. Nek sholat 3 menit 5 menit berarti nek 5 ping 5 berarti 25 menit sehari. Sehari itu 25 menit. Katakanlah dengan pikirnya setengah jam itulah 30 menit. 30 menit itu kita sehari semalam itu punya berapa jam toh? 24 jam. Kira-kira 24 jam itu yang kita gunakan untuk tidur itu berapa jam? 10 jam itu, Masya Allah. Jangan sepuh-sepuh itu tidur itu paling 6 jam. Nah, orang sehat menurut orang pakar kesehatan itu orang itu rata-rata tidur yang baik itu 8 jam. Ya katakan untuk sholat itu kan hanya setengah jam itu dari 24 jam itu hanya 1/48. Ya kira-kira 1/50 dan 1/50 itu 2%, 2%. Dan saat ini yang waktu yang panjenengan terima dari Allah itu hanya 2%. Ternyata 95% itu panjenengan tidak buat pengajian ini kira-kira 1 jam itu kalau tidak diniatkan dengan ibadah, emangnya gimana? Orang dianggap sebagai ibadah. Kan kita niatkan dengan apa? Kita tahu bahwa hidup kita itu untuk ibadah yang kita niatkan. Dari rumah keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Wala haula wala quwwata illa billah. Ini karena apa? Itu. Yang kedua, pastikan yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan, terutama untuk ibadah makhluk, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, sesuai tuntunan dan tidak dilarang oleh syariat yang dari makhluk. Itu menganggap kita menselaraskan kita. Ini mengingatkan saya sendiri juga. Karena kadang-kadang itu kita itu lupa yang 98% itu bukan ibadah. Alat pokok bismillah yang ibadah. Syarat ibadah itu ibadah diterima oleh Allah. Syarat dari ibadah itu kan ada beberapa syarat ya. Kalau di syarat diterimanya ibadah, yang pertama apa? Ikhlas. Beribadah ibadah itu butuh ikhlas. Ikhlas itu ya gampangannya bebas dari syirik kecil maupun syirik besar. Syirik kecil itu nomor paling berat pamer. Orang kalau melakukan aktivitas niatnya tinggi pamer, berarti niatnya itu orang lillahi ta'ala. Itu menasihati saya juga. Bapak engkau lah orang yang wong sing berbuat baik atau pedih yang kurang ikhlas. Ya makanya kita dalam hati kita niatkan bahwa kita melakukan sesuatu itu ikhlas lillahi ta'ala. Orang mergo sungkan, orang mergo pengen dianggap
wah, ingin dianggap lebih, ingin dianggap yang lain-lain. Itu kalau kita itu bisa seperti itu, wah, luar biasa. Syarat ibadah kita diterima, satu, ikhlas. Dua, ya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ittiba Rasul. Sunnah yang makbulah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah dan bapak-bapak semuanya. Yang kedua, yang pertama itu ibadah. Yang kedua itu kalau kita mau menselaraskan bahwa hidup itu adalah ujian, maka tidak ada cara lain untuk menyelaraskan kita itu selain menjalani hidup dengan kesabaran. Sabar itu gampang, mulai sabar itu gampang, tapi angel melakukan ini jadi sabar. Sabar itu ada berapa? Dulu pernah sering disampaikan di sini, sabar itu ada tiga, yaitu sabar menghadapi musibah, sabar di dalam melaksanakan atau melakukan ibadah, dan yang ketiga sabar di dalam mengekang diri dari perbuatan maksiat. Nah, di sini tidak hafal kan di sini. Tapi tiga, paling enggak tiga. Sabar musibah, kena musibah itu sabar. Alladzina idza asabatum musibah Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salatu wa rahmatullahi wa sabar. Kalau musibah ini banyak musibah. Kemarin ada musibah kebakaran, Topan, ini hati-hati, badai, banjir bandang. kecelakaan. Tapi dengan korupsi misalnya, tapi nggak ada. Ada orang korupsi terus ketangkap polisi. Wah, ini musibah. Enggak, itu bukan musibah. Wah, ada musibah. Laknat. Korupsi ketangkap. Melakukan kejahatan terus ketangkap polisi ya bukan musibah. Apes. Berikutnya yang ketiga, ini kan sabar ya, sabar. Yang ketiga, kalau kita itu menyelaraskan hidup supaya kehidupan akhirat itu lebih baik, maka kita harus memprioritaskan kehidupan akhirat. Nah, ini bukan berarti kita terus melalaikan dunia ya. Jadi bukan berarti kita harus meninggalkan dunia, wes aku tak ning masjid terus berdino rumah terus supaya nanti bisa masuk surga. Tetapi kita jadikan semua yang kita bekal di dunia itu untuk bekal menuju akhirat. Semua percaya bahwa orang itu pasti butuh uang. Uang itu ya penting. Walaupun anggapannya itu dunia itu nomor 2 misalnya, tetapi tetap kalau mau mengejar akhirat pun butuh uang, butuh harta. Kita mau zakat nggak punya harta, ya raiso zakat. Kita mau naik haji nggak punya bekal juga tidak bisa. Tetapi kita paling tidak memprioritaskan kehidupan akhirat kita. Yang keempat itu, kalau hidup itu sementara, maka kita perlu sungguh-sungguh ihsan di dalam beramal. Tidak ada lagi santai. Ini per PJM dikukuhkan, PJM juga dikukuhkan, ya langsung kita perlu santai, langsung tancap gas ya, langsung satset buat langsung satset buat bus ya. Nanti tidak perlu panjang angan-angan, karena kita tidak hidup untuk selamanya. Kita harus segera tahu bahwa hidup itu sementara, maka mulai bergeraklah kita itu sekarang, bertindaklah sekarang, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kunci nikmatnya kehidupan itu ada 6M, 6M, dan hidupnya itu nikmat. Yang pertama, mari kita menjaga kesehatan. Kalau orang mau bergerak, mau beraktivitas, yang orang sehat, yang orang sudah bergerak, maka harus sehat. Karena dalam keadaan sehat kita bisa menikmati hidup, bisa beraktivitas, bisa gembira. Orang yang dulu miskin bercita-cita supaya bisa makan sate kambing, gitu. Zaman dulu kita bilang mau makan sate kambing itu enak ya. Karena sate kambing dulu. Nah, bahkan
zaman biar miskin kan pernah kuat tuku. Zaman ini sedikit miskin gak kuat tuku. Tapi setelah saat berumur tua sudah punya uang, sudah jadi kaya, orang untuk mangan sate, darah tinggi. Nah, itu dokter kan susah. Nah, alasan kesehatan, maka sehat itu penting. Ya, sehat itu penting. Pertama itu supaya kita itu bisa menikmati kehidupan. Maka jaga kesehatan, takaran waktunya yang pas. Ya. Kita olahraga secukupnya. Mungkin kalau yang sopo-sopo tidak bisa olahraga ya jangan terlalu berat. Olahraganya itu kalau sudah usia itu jangan terlalu berat terus. Dulu waktu COVID itu malah luar biasa. Orang itu banyak lalu goes, dan goesnya langsung tiba-tiba zaman dulu nggak pernah naik sepeda jauh-jauh, langsung goesnya jauh-jauh gitu. Maka jumlah malah semakin tambah sakit, pengennya sehat tetapi malah tambah sakit. Ya sewajarnya saja sesuai dengan kondisi kita, takaran waktunya pas. Ya kalau yang disebut jalan-jalan, mungkin jalan tidak perlu target yang tinggi-tinggi, terus kemeringkat wis misalnya sehat. Selain itu kita juga memakan makanan yang sehat, makan makanan yang sehat dengan cara yang baik. Kita itu kan sudah diminta ada dalil itu ya, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Bukan berarti dengan cukup nasi banyak harus berhenti sebelumnya terus ditinggal malah mubadir. Artinya kan kita itu kalau makan ya secukupnya saja, tidak usah terlalu ya, makan makanan yang sehat dan yang toyib. Nah, jangan lupa yang toyib, halal dan toyib itu penting. Halal makanannya, zatnya, dan toyib baik. Jangan makan makanan yang sumbernya tidak jelas. Nah, selain kesehatan fisik juga perlu kita jaga kesehatan hati. Kesehatan hati ya cukup hilangkan dari diri kita itu sifat iri, dengki, serai. Pokoknya itu, sifat sing elek-elek itu dihilangkan kabeh. Ya, suka memaafkan ya. Kemudian ya kayak lembah mana dan seterusnya. Karena dulu juga pernah ada kisah sahabat yang orang itu biasa dikatakan oleh Rasulullah itu dia ahli surga. Setelah diselidiki ternyata kenapa dia disebut ahli surga? Karena dia itu tidak pernah dendam, tidak pernah iri hati. Itu bisa menjadi calon penghuni surga. Maka kita juga menjaga kesehatan kita, fisik kita, hati kita jaga. Berikutnya yang M yang kedua itu kalau yang pertama tadi menjaga Kesehatan. Yang kedua melakukan aktivitas itu dengan khusyuk. Menjalankan aktivitas khusyuk itu ya antara aktivitas raga dengan aktivitas pikiran itu di satu tempat yang sama. Umpamanya nih, jangan saat ini ngaji di dalam masjid ini, hadirkan pikiran kita di dalam masjid. Khusyuk itu berarti pas sholat juga tidak memikirkan hal yang lain selain aktivitas ngaji di dalam masjid. Juga di dalam sholat jamaah juga. Jadi jangan sampai kita itu sholat jamaah malah mengganggu kekhusyukan orang lain. Contohnya apa? Makanya kita disuruh menjaga bau badan dengan kamera. Bau badannya enggak enak, orang lain yang sholat di sebelahnya pasti jadi orang khusyuk. Apa meneh nganggo wangi-wangian yang luar biasa. Wangi kok berarti malah tak khusyuk. Saya bawa jadi khusyuk. Jadi maka kita dianjurkan kalau di masjid wangi-wangian, pakaian kita bersih, tubuh kita bersih. Berikutnya supaya kita itu bisa menikmati hidup, mari kita mesra dengan keluarga kita. Karena kalau kita itu mesra banyak senyum juga, jangan sampai cemberut terus. Kalau senyum itu kan bisa menumbuhkan hormon kebahagiaan, mau senyum. Ini mau cemberut terus itu jadi tensinya naik terus. Maka kita itu di dalam Islam itu sedekah yang
paling murah itu kan senyum. Apalagi dalam keluarga. Kalau di dalam keluarga itu sering banyak senyum, tentunya kita akan harmonis. Nah, kemudian kita mencukupi kebutuhan fisik minimal. Memang tadi sudah sampaikan kita memang butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Tapi uang itu merupakan bahan bakar. Caranya duit ya motore mandek, bahan bakarnya enek, mandek, tidak bisa hidup, tidak bisa kita gunakan. Ya, itu. Maka obat kita itu jadi mungkin kalau kita beli rumah, beli tempat tinggal itu bagus, tempat tidurnya bagus, kita itu kadang-kadang tidak bisa tidur nyenyak karena nyenyaknya yang tidak bisa dibeli. Kita mungkin bisa beli obat, ya, tapi sehatnya itu tidak bisa dibeli. Maka kita perlu mencukupi kebutuhan fisik minimal kita itu, kita cukupi sehat, uang, dan itu juga penting. Yang kelima, yang tingkatkan rasa syukur. Khusus perempat syukur yang kita diperintahkan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi La syadid. Kita banyak berterima kasih ini termasuk syukur. Kenapa? Berterima kasih itu kalau kita menerima berarti nanti kita kasih, gitu kan? Gitu. Terima kasih itu artinya kalau kita menerima lalu kita kasih. Jadi dalam hidup itu kita punya mindsetnya itu apa yang hari ini bisa saya berikan untuk orang lain, apalagi besok yang bisa saya berikan untuk orang lain. Itu konsep terima kasih di dalam kita itu bersyukur. Kita terima lalu kita kasih. Kita terima gaji, kita kasih. Ya, kalau saya terima kasih, terima gaji nanti kasihkan ke istri, ke anak. Kemudian yang terakhir kita ubah kata tetapi, mengubah kata tetapi menjadi meskipun. Dan kita itu bisa menikmati hidup. Kita ubah kata tetapi menjadi meskipun. Contohnya begini, anak-anak tanya cita-cita tadi, saya pengen jadi apa? Jadi dokter. Aku ingin menjadi dokter, tetapi aku dari keluarga yang kurang mampu, karena saya ingin jadi dokter terlarang. Tapi kita ubah kalimatnya, aku ingin jadi dokter meskipun dari keluarga yang kurang mampu. Artinya apa? Kita punya optimis. Bukan aku ingin jadi dokter, tetapi aku berarti kan pesimis kalau sudah pakai tetapinya diubah menjadi meskipun. Jadi aku ingin jadi dokter meskipun dari keluarga yang kurang mampu. Aku ingin jadi orang baik meskipun selama ini perilakuku jelek. Jangan malah aku ingin jadi baik, tetapi aku bisa melakukan maksiat terus. Tapi ya jangan terus. Aku tak pengen jadi orang baik meskipun aku juga melakukan yang buruk, jangan. Meskipun ya jadi kita terapkan seperti itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, lebih hidup, lebih bermakna supaya kita bisa menjadi sukses ya. Pada akhirnya kita tuh seringkali berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita kan setiap hari seperti itu. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Itu kita sudah punya tujuan itu, ingin bahagia di dunia, ingin bahagia juga di akhirat, ingin dijauhkan dari neraka. Itulah tujuan kita. Maka dalam hal kita mencapai tujuan itu, monggo bersama-sama apa yang sudah kami sampaikan tadi kita selaraskan supaya kita itu betul-betul bisa menjalani kehidupan ini demi kebahagiaan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hampir 75% jalan. Nah ini yang dari Al-Maruja, terutama yang dari
Bapak Ibu guru sekolah, mereka kami berharap minta tolong dari Pak Ustadz selaku yang sudah berpengalaman, piye carane supaya Bapak Ibu guru itu seneng ngerawi kajian. Ya memang saya tahu persis kalau minggu itu acara keluarga. Kalau menurut acara keluarga, semua kita mesti sibuk acara keluarga. Sampai kapanpun acara keluarga itu tidak ada habisnya Pak Bu. Jadi kami mohon sewu arahan dari panjenengan kita Pak Ustadz. Sesibuk apapun, kecuali kalau memang benar-benar tidak bisa ditinggalkan, misalnya pas punya hajat, manten, atau mungkin karena mau keluarga, cari keluarga monggo. Tetapi kami berharap ya mungkin 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali supaya bisa hadir di pengajian. Jangan sampai kita bekerja di Amal Somalia kok belas apa mana nak pengajian malah pengajian ya Allah malah paling yang ngono iku umpamane. Nah ini perlu aku kami selaku ya sementara ini mengajak monggo nanti Pak Ustadz untuk bisa menyampaikan trik bagaimana kalau yang di PKU yang mestinya dari sekolahnya biasanya 3 dan sebagainya, mungkin dari awal yang lain yang mungkin mereka girohnya semangatnya untuk berkajian ini belum ini termasuk ya ibu-ibunya juga. Biasanya yang semangat itu biasanya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu semangat insya Allah monggo Pak ayo berangkat ngaji di Masjid Taqwa. Monggo Pak. Selesai pengajian akad pagi di Masjid At-Taqwa Blora. Ini ya nih Pak Dodok. Assalamualaikum. Enggak Pak, jalan. Saudara pemirsa, akhirnya sampai di sini dulu jumpa kita di Sekilas Infomo bersama pengisiar Anda si Mas Kum. Segera mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada sesuatu ataupun tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di pengajian yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.